Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa melanjutkan yaitu pembahasan tentang majas. Baik, majas secara lughawi adalah derivasi dari kata jaza yajuzu jauzan wa jawazan wa majazan, yaitu masdar mim dari masdar mim atau isim makan ya, yang artinya jalan atau melewati. Jadi ini majas hanya sekedar jalan saja ya. Jalan ya, namanya jalan ya, miliknya orang banyak ya, hanya sekedar lewat, bukan milik kita, milik umum ya, namanya jalan. Kalau hakiki itu baru nanti, hakiki itu asli. Baik, itu ya, jaza ya juzu jauzan wa jawazan wa majazan. Kemudahan istilah bayan, majas adalah lafadz atau kalimah yang digunakan bukan pada asal peletakannya, harus disertai dengan korinah atau penguat untuk mencegah makna dari asal ya. Tentu korinah itu juga penguat. Kalau kita ada penguatnya maka kita akan tahu mengapa tidak menggunakan makna asli. Jadi majas itu harus disertai dengan korinah, karena tujuan korinah ini adalah untuk memperjelas mengapa kok dia tidak menggunakan makna asli, itu karena nanti ada korinah. Nah nanti di selanjutnya nanti ada korinah. Kemudian makna hakiki. Baik, kalau hakiki itu kebalikannya. Kalau hakiki itu lafadz yang asli ya, peletakannya atau makna sebenarnya. Contohnya yaitu ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta tawtasilu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Baik, teman-teman mahasiswa, ini pada ayat ini saya pembahasannya akan fokus pada lafadz aula mastumun nisaa, menyentuh perempuan, menyentuh wanita. Nah, ini efek hukumnya adalah nanti terjadi perbedaan pendapat mengenai batalnya wudhu. Batalnya wudhu itu ada yang mengatakan menyentuh perempuan ya otomatis tangannya atau apa itu membatalkan wudhu. Tetapi imam yang lain yang dimaksud aula mastumun nisa itu adalah bertemu kemaluan suami dengan kemaluan istri. Itu baru yang dikatakan aula mastumun nisa. Maka yang aula mastumun nisa itu diartikan sebagai bertemunya tangan atau kulit ya, yang kulit luar ya, tangan lah kita buat mudah.
bersentuhan tangan atau kaki seorang laki-laki dengan perempuan itu tidak membatalkan wudu. Ya, betul ya, di situ ya. Saya fokusnya bukan di situ ya, bukan kajian fikih membatalkan wudu atau tidak, bukan. Saya fokusnya kalau aula mastumun nisaa itu diartikan bersentuhannya tangan atau kaki, itu dalam istilah balaghah itu adalah makna hakiki. Makna hakiki. Makna hakiki aula mastumun nisa itu adalah bersentuhan antara tangan dengan tangan atau kaki dengan kaki. Tetapi makna majazinya aula mastumun nisa itu adalah bertemunya kelamin laki-laki dengan kelamin perempuan. Itu makna majazi. Dari sini paham ya. Jadi gitu. Saya ulang lagi. Aula mastumun nisa bila diartikan bertemunya tangan laki-laki dengan tangan perempuan itu namanya makna hakiki. Tetapi kalau aula mastumun nisa, la mastumun nisa itu diartikan bertemunya kelamin laki-laki dengan kelamin perempuan, artinya berhubungan, itu disebut makna majazi. Dari sini ya bisa difahami, ini salah satu contoh. Oke, lanjut. Kategorisasi majaz. Majaz ada majaz akli, majaz lugawi. Lugawi isti'arah, majaz mursal. Ada banyak ya. Ini saya sebutkan cuma 2. Nanti Anda kembangkan. Saya kasih contoh majaz akli saja. Nanti Anda pengembangannya. Oke. Majaz akli adalah menyandarkan perbuatan aktivitas kepada suatu atau benda yang bukan aslinya. Ini namanya majaz ya, bukan aslinya. Ala ghairu al-musabbah, hubungan tidak ada unsur kesamaan antara makna asli dan makna yang mulai perubahan. Dan korina, susunan kalimat yang mencegah terjadinya penyebaran makna ke lafaz tersebut dinamakan akli karena majaz ini bisa diketahui penunjukan maknanya dengan menggunakan akal. Intinya adalah akal kita bisa nalar dengan majaz ini. Ya, contohnya ini. Oke. Kita masuk pada contoh majaz akli, yaitu yang pertama adalah as-sababiyah. Ya, as-sababiyah. As-sababiyah yaitu penyandaran suatu perbuatan kepada penyebab langsung atau pelaku. Wa qala fir'aunu ya hamanu bli sarhal anli ablughul asbab. Ini ingat, surat Al-Ghafir ayat 37 ini majaz ya, tidak makna asli. Coba di dalam ayat tersebut ya, siapa yang membangun sorhan, yang membangun gedung yang tinggi, yang tingkat pencakar langit sampai tembus ke langit kalau sekarang, itu siapa? Haman ya. Yang membangun Haman, tapi yang membangun sebenarnya siapa? Bukan Haman. Haman itu hanya sebagai apa ya, kontraktor yang mendesain, bose lah ya. Zaman itu sebagai bose, bos kontraktor, bos pembangunan. Sampai-sampai kita di Indonesia itu bapak pembangunan siapa? Bapak Soeharto. Yang bangun siapa? Bukan. Yang bangun ya tukang, ya kuli. Itu sebenarnya yang bangun. Tapi dinisbatkan kepada siapa? Pak Harto, bapak pembangunan. Ini disebut as-sababiyah. Qala fir'aunu ya Haman. Yang membangun bukan Haman, tapi Haman dapat nama. Ini namanya as-sababiyah. Gitu ya. Kemudian az-zamaniyah. Az-zamaniyah ini adalah penyandaran suatu perbuatan yang disandarkan kepada waktu. Waktu di sini adalah naharun walailun ya. Naharul mukmin shaimun walailuhu qaimun. Orang mukmin itu kalau siang berpuasa,
kalau malam itu tahajud ya. Yang tahajud siapa? Orang mukmin ya. Orang mukmin, tapi dinisbatkan kepada naharnya sama lailnya. Padahal siang dan malam itu bukan pelaku. Yang berpuasa itu orang mukminnya, tapi itu coba itu naharul mukmin soimun walailuhu qaimun. Waktunya itu disandarkan kepada waktu, yaitu siang dan malam. Baik, az-zamaniyah, waktu. Selanjutnya al-makaniyah, yaitu penyandaran suatu perbuatan kepada tempat terjadinya. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Ya. Di situ dijelaskan ya. Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Aktivitas mengalir disandarkan kepada sungai-sungai. Padahal sungai-sungai itu tidak mengalir. Sampai ngomong kan juga gitu, sungai itu lo mengalir. Nah, sing mengalir apa sebenarnya? Yang mengalir itu adalah air-air yang bertempat di sungai. Tapi arep ngomong ngono ya angel. Mesti milih penake. Kali ini lo milih. Sungai ini lo mengalir. Lo sungai kan tidak mengalir. Yang mengalir apa? Airnya. Ini namanya adalah al-makaniyah. Penyandaran suatu perbuatan kepada tempat terjadinya. Baik, selanjutnya. Terakhir. Masdariyah. Baik, masdariyah. Penyandaran perbuatan kepada masdarnya. Ini adalah contoh syair. Sayadhkuruni qaumi idza jadda jidduhum wa fil lailatidz dzulma'i yuftaqadul badru. Sayadhkuruni bakal eling ni ing ingsun sapa kaum ingsun idza jadda ya idza jadda ketika mengalami kesulitan jidduhum, maka lek wis nemoni aku iku bakal menghilang kesulitannya. Wa fil lailati lan ing dalem malam adzulma'i yang gelap yuftaqadu al badru, maka yang dirindukan adalah bulan. Gitu. Maka sampean harus seperti bulan ya. Ya, iki biasa kanca-kanca iki lek mara iku lek keadaan susah tok eling kancane, tapi lek wis seneng ora eling kancane, iki biasa, iki wis watake menungso. Wis, kesusahan itu disandarkan kepada masdar, yaitu kata jiddu. Ya. Padahal masdar itu bukan pelakunya, tapi yang mengalami kesusahan itu adalah orang yang susah. Tapi disandarkan pada jidduhum. Tuh, jidduhum. Padahal yang susah bukan jidduhum, bukan masdar, tetapi orang. Itu. Tapi idza jadda jidduhum. Ketika susah itu mencari masdar tadi, orang yang bisa menghilangkan kesusahannya, tapi di situ masdar. Tuh. Baik, di situ ini adalah 4 contoh tentang majas akli. Baik, tugas kalian adalah majas apa tadi itu ya. Ini keterangan dari saya. Nanti saya ini saja saya share di e-learning saja mengenai pembagian mengenai majas lughawi. Kalau itu tadi adalah majas akli.
Saya kira itu penjelasan dari saya mengenai majaz ya. Nanti bisa kita kembangkan lewat diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.